Shalom, selamat pagi, bertemu kembali dalam program Gemar Online GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung. Gemar Online pagi ini terambil dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 6. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai, saya ulangi, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Inti dari segala yang kita bicarakan, kita diingatkan bahwa kita mempunyai imam besar yang agung, imam besar yang ada duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga. Dan ayat 6 kita lanjutkan. Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan dari janji yang lebih tinggi. Kita bukan saja mempunyai imam besar yang agung, tapi juga perantara untuk kita. Imam besar yang menjadi pengantara kita, manusia, di bumi dengan Allah Bapa di surga. Imam besar ini, kita mempunyai imam besar yang patut kita banggakan. Kita mengucap syukur, kita bangga punya Allah yang besar, imam besar yang agung, yang terbukti kualitas dirinya benar-benar agung dan sempurna, tiada cacat. Karena dia bukan imam besar yang seperti perjanjian lama membawa darah hewan, kambing domba maupun domba untuk dipersembahkan. Tapi imam besar yang kita punya, dia datang membawa darahnya sendiri untuk dipersembahkan untuk kita. Dan mari kita baca lebih jelas lagi dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Kita baca ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jika imam lahiriah memimpin ibadah dalam kemah suci seperti perjanjian lama dengan membawa darah binatang, darah domba dan kambing, kita yang
Sekarang kita sembah, kita mempunyai imam besar agung yang tidak hanya tidak membawa darah binatang, kambing domba, tetapi membawa darahnya sendiri untuk dipersembahkan kepada Bapa, yang menjadi jaminan untuk kita. Dalam ayat 14, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan kita yang sia-sia. Dan kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Tuhan yang telah mempersembahkan darahnya sendiri untuk tebusan bagi kita, melayakkan kita, menebus, membeli kita dengan darahnya, sehingga kita layak datang di hadapan tahta Allah di surga, karena Tuhan sudah menebus kita, melayakkan kita dari dosa kita, membeli kita dengan darah Kristus yang mahal. Dengan darahnya kita menjadi layak menghadap tahta Allah Bapa di surga. Tidak hanya sekedar dia membawa darahnya sendiri mati di kayu salib, tapi dia sudah naik ke surga. Naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita. Karena Tuhan mau, di mana dia berada, kita berada. Kita baca dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita patut bangga. Kita tidak sia-sia pengiringan kita akan Tuhan, akan Yesus Kristus, akan pelayanan kita. Karena yang kita sembah bukan Allah yang mati, bukan imam besar yang mempersembahkan darah binatang yang secara lahiriah, tapi Tuhan membawa darahnya sendiri, darah yang sempurna, darah yang kudus, yang tidak ada bercacat celah seperti darah binatang. Tapi Tuhan membawa darahnya sendiri untuk dipersembahkan ke Allah Bapa sebagai tebusan untuk kita, umat pilihannya, supaya kita bisa mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kita patut bangga. Dan tidak berhenti di situ, Allah juga telah naik ke surga. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena dia sampai detik ini, dia masih bekerja untuk menyediakan tempat untuk kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Tuhan tidak mau pengorbanannya sia-sia. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, umat-umat tebusannya yang masih setia, yang mempertahankan pengiringannya sampai akhir. Tuhan menyebut kita kembali dan kita bersama-sama Tuhan di surga, masuk kerajaan yang kekal
dalam perjamuan yang kudus. Kita mengucap syukur kita dipilih Allah. Kita ditebus Tuhan. Dan pengiringan kita tidak sia-sia. Tuhan menyediakan tempat di surga untuk kita. Jika Dia sudah selesai menyediakan tempat untuk kita, Tuhan akan jemput kita. Biarlah dengan firman Gemar hari ini, kita mempunyai semangat kembali untuk tetap setia, tetap teguh, mengiring Tuhan apapun tantangannya, tetap melayani Tuhan sampai Tuhan menjemput kita. Tetap setia, tetap melayani sampai akhir. Karena Tuhan Allah kita imam besar yang agung, yang akan sendiri menjemput kita, membawa kita kembali ke surga, ke tempat yang kekal, yang indah. Amin. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu, Allah yang menyucikan, melayakkan kita, Allah yang mengasihi kita, yang telah menebus kita dan akan menjemput kita kembali ke surga dan bertahta dalam kerajaan kekal bersama-sama dengan Engkau Bapa di kekekalan nanti. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu setia, berpegang teguh apa yang telah kami terima, berpegang teguh apa yang telah kami kerjakan sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu meneguhkan kami, biar Roh Kudus-Mu membimbing kami, biar Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami senantiasa sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.